Terima kasih sudah klik video ini. Tapi jangan lupa guys, klik tombol subscribe karena subscribe itu gratis. Dengan subscribe kamu support channel ini terus untuk upload hampir setiap hari. Ingat, subscribe itu gratis. Gak ada ruginya kamu klik tombol subscribe guys. Selamat menonton. Enjoy. Halo, perkenalkan nama saya Ibas Tepu, saya dari kampus Amem Medikom, program studi manajemen informatika atau bisa disebut juga MI23A. Di sini saya akan menjelaskan tugas dari Komdat. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang bagaimana fungsi elemen-elemen kunci model. Yang pertama, source atau sumber untuk membangkitkan data sehingga dapat transmisikan. Contohnya, telepon atau PC. Yang kedua, transmitter atau sumber untuk data yang dibangkitkan dari sistem sumber tidak ditransmisikan secara langsung dalam bentuk aslinya. Contohnya itu menyalurkan suatu digital bit stream dari suatu alay. Yang ketiga, transmisi sistem atau sistem transmisi. Transmisi tunggal atau sistem single transmisi line yang dihubungkan dengan destination. Yang keempat, receiver atau penerima untuk menerima sinyal dari sistem transmisi dan digabungkan ke dalam bentuk tertentu yang ditangkap oleh tujuan. Contohnya, jika sebuah modem akan menerima suatu sinyal analog yang datang dari jaringan lengan. Yang kelima, destination atau tujuan yang menangkap data yang dibagikan oleh receiver. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang apa itu standar-standar, yaitu serangkaian aturan atau protokol yang memastikan perangkat lunak yang digunakan dalam model jaringan kompatibel. Dan selanjutnya, apa itu keuntungan standar? Keuntungannya adalah sebuah standar memungkinkan produk dari multiple vendor dapat berkomunikasi, dan kerugiannya adalah sebuah standar cenderung membengkak teknologi saat sebuah standar dikembangkan berarah, berkaji, disepakati, dan disosialisasikan. Oke, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan kelebihan kabel dalam proses transmisi data. Yang pertama, twisted pair, media yang paling umum dipergunakan untuk pensinyalan digital. Umumnya rate datanya itu sebesar 60 kbps. Twisted pair juga paling banyak dipergunakan di dalam sebuah gedung atau local area network atau disebut juga dengan LAN yang mendukung juga komputer pribadi. Yang kedua, coaxial cable. Kelebihannya yaitu media transmisi yang paling bermanfaat untuk segala macam keperluan serta dapat dipergunakan untuk berbagai jenis aplikasi. Aplikasi yang terpenting itu adalah transmisi telepon jarak jauh dan local area network atau LAN. Yang ketiga, serat optik. Kelebihannya adalah merupakan bagian terdalam dan terdiri dari suatu atau lebih untayan atau serat masing-masing dikelilingi oleh clothing, yaitu berupa plastik atau kaca yang melapisi dan memiliki sifat-sifat yang berbeda. Oke, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan kriteria dari standar. Yaitu yang pertama, stabil dan mudah dimengerti. Yang kedua, kompeten segi teknis. Dan yang ketiga, dapat diimplementasikan dengan leluasa. Dan multiple dan interoperabil dengan pengalaman operasional. Yang keempat, mendapatkan dukungan publikasi secara yang signifikan. Dan yang kelima, mendapatkan dukungan publik secara signifikan. Yang keenam, benar-benar dianggap berguna untuk seluruh atau sebagian internet. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang apa yang dimaksud dengan protokol. Protokol adalah struktur urutan dari hardware dan software yang mendukung pertukaran data di antaranya sistem dan mendukung aplikasi distribusi seperti elektronik mail dan file. Karakteristiknya adalah yang pertama, protokol langsung.
yaitu melibatkan komunitas antara dua perangkat tanpa perantara. Selanjutnya, protokol tidak langsung melibatkan perantara seperti router atau switch untuk mengarahkan data dari pengirim ke penerima. Yang kedua, monolistis. Monolistis adalah protokol yang tidak memiliki lapisan atau modul terpisah. Dan selanjutnya yaitu terstruktur. Struktur adalah protokol yang memiliki lapisan atau modul terpisah, masing-masing menangani fungsi tertentu. Yang ketiga, simetris. Simetris adalah protokol yang mengharuskan kedua belah pihak yang berkomunikasi untuk memiliki kemampuan dan konfigurasi yang sama. Kalau ada simetris, pasti ada tidak simetris dong. Tidak simetris itu ialah protokol yang menggunakan kunci yang berbeda maupun konfigurasi yang berbeda. Terakhir, standar. Standar ialah protokol yang disetujui oleh organisasi standar. Dilapisi secara leluasa, jika ada standar pasti ada tidak ada standar. Yaitu protokol yang dikembangkan oleh perusahaan maupun individu untuk bertujuan spesifik dan tidak diukur secara luas. Oke, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang 3 lapisan OSI. Sebenarnya ada 7, tapi saya jelaskan 3 saja ya. Yang pertama, lapisan OSI. Lapisan model OSI dibagi menjadi 2 fungsi, yaitu yang pertama, mengatur pengiriman data dalam bentuk byte melalui media fisik. Yang kedua, mengelola elemen fisik dari jaringan seperti voltase, kecepatan transmisi, dan konektor. Yang kedua, lapisan data link. Lapisan data link dibagi juga 2 fungsinya, yaitu yang pertama, menyediakan pengelamatan fisik dan kontrol atas media. Yang kedua, menangani pengiriman kem data antara perangkat yang terhubung secara langsung dan mendeteksi kesalahan pada lapisan fisik. Yang terakhir, lapisan jaringan. Lapisan jaringan dibagi 2 juga, yaitu 1, mengatur pengelamatan lossless dan rute untuk pengiriman data antar jaringan. Yang kedua, menyediakan pengelamatan IP dan memfasilitasi routing data melalui jaringan jenis. Dan yang terakhir di sini saya akan menjelaskan apa jenis-jenis gangguan pada transmisi. Gangguan yang paling signifikan adalah atenuasi dan distorsi atenuasi, distorsi delay, dan derau. Di sini saya akan menjelaskan satu persatu. Yang satu, atenuasi. Ialah fungsi hal yang lebih kompleks dari jarak sehingga biasanya dinyatakan sebagai jumlah desibel konstan per unit jarak. 2. Distorsi atenuasi, yaitu menggambarkan kurangnya masalah dengan digital. Yang ketiga, distorsi delay atau distorsi tunda, yaitu sebuah fenomena khas pada media grid. Distorsi ini disebabkan oleh kenyataan bahwa kecepatan penyebaran sebuah sinyal melewati medium grid berbeda dengan frekuensi dan turun mengarah kepada kedua sisi band. Dan yang keempat, derau, ialah suatu pentransmisian data. Sinyal yang diterima akan berisikan sinyal yang ditransmisikan, dimodifikasi oleh berbagai distorsi yang terjadi melalui sistem transmisi. Oke, terima kasih sudah menyaksikan video saya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Bye-bye.